5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 6, Tanas dan Perpindahannya, subtema 3, Pengaruh kalor terhadap kehidupan. Dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, perhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan keadaan lingkungan yang bersih, tempat lalu lintas yang rapi. Hal tersebut dapat terwujud jika warga masyarakat bertanggung jawab dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Anak-anak sekalian, berbeda halnya dengan warga masyarakat tidak memiliki tanggung jawab dan menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi rambu lalu lintas. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya permasalahan sosial. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Jadi, jika warga masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya, dapat menyebabkan menjadi masalah sosial. Berikut ini beberapa jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pertama, sampah. Masalah sampah disebabkan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Sampah yang berserakan akan mengganggu keindahan lingkungan dan menjadikan lingkungan tidak aman. Untuk mengatasi masalah sampah, dapat dilakukan dengan membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Juga dapat dilakukan program daur ulang sampah. Kedua, kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi masyarakat maupun limbah pabrik. Semua ini membuang kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air kali meluap dan menyebabkan banjir. Untuk mengatasi masalah sungai yang kotor, dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang prokasi atau program kali bersih dan tidak membangun rumah di sekitar daerah aliran sungai. Masalah sosial berikutnya adalah bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Untuk mengatasi masalah bangunan liar, diantaranya dengan menertibkan bangunan liar, kemudian menuntaskan kemiskinan, dan membangun rumah susun bagi warga miskin. Selanjutnya, kemacetan lalu lintas. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas adalah antara lain tentang banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk mentaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan dengan sosialisasi tertib berkendara, penegakan peraturan lalu lintas dengan menambah ruas jalan baru.
Demikian tadi anak-anak sekalian, beberapa permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kita. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian ke Kota Medan? Ada satu oleh-oleh khas Kota Medan, yaitu bolu meranti. Usaha bolu meranti Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa bawa bolu meranti, berarti tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu, orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi bermacam isian. Untuk membuat bolu ini diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada beberapa isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Nama meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bolu terkenal ini? Seorang ibu bernama Aling suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Aling yang dari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini, lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya. Hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat lain. Namun, ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat Kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkan sebagai oleh-oleh khas Kota Medan. Anak-anak sekalian, berdasarkan uraian tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana kue bolu meranti menjadi oleh-oleh khas Medan? Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga disukai oleh para pelanggan dan akhirnya menjadi oleh-oleh khas Kota Medan. 2. Apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? Ailing membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Kota Medan. 3. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kota Medan? Usaha bolu meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan. 4. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Bolu meranti menjadikan ciri khas Kota Medan. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 6, subtema 3, dan pembelajaran keempat. Untuk menguji kepemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi setelah video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.